Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengelola perpustakaan. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara entry katalog dengan aplikasi English Lite. Nah, sebelum melakukan entry, terlebih dahulu pastikan buku atau koleksi yang akan kita entry nantinya sudah melalui proses klasifikasi dan tentunya sudah ditentukan subjeknya. Ya, di English Lite nanti ada dua cara entry, ada dua menu ya. Yang pertama menu entry katalog biasa yang berdasarkan ACR2 dan yang kedua entry katalog dengan aturan yang terbaru yaitu RDA. Nah, saya ada dua buah buku. Yang pertama buku karya Andrea Hirata yang berjudul Edensor. Nanti ini kita akan coba entry menggunakan entry katalog biasa yang berdasarkan AACR2. Kemudian ada satunya lagi karya Syahid Muhammad berjudul Duduk Dulu Jangan Lupa Jadi Manusia. Nah, ini nanti kita akan coba entry menggunakan metode RDA, entry katalog RDA. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke monitor. Masuk ke menu katalog, entry katalog. Sekarang kita coba yang entry katalog AACR2. Sudah masuk ya. Kemudian kita perhatikan di sini ada menu-menu, simpan, salin judul, salin katalog, selesai. Ini nanti sambil jalan kita coba ya. Lanjut ke bawahnya ada jenis bahan. Teman-teman bisa tentukan bahan koleksi yang akan di entry ini masuknya ke jenis bahan apa. Nah, kebetulan yang saya pegang ini adalah sebuah buku ya. Jadi masuknya di menu jenis bahan monograf. Oh iya, di sebelah kanan ada juga tombol tampilkan form mark. Kita coba klik. Nah, ini adalah form versi mark. Ini lebih detail ya. Biasanya yang fungsional tertentu pustakawan yang lebih paham dengan format ini. Kalau sekarang kita coba yang versi sederhananya saja. Tampilkan sederhana, diklik, kita kembali. Ya, tadi kita sudah pilih jenis bahan monograf. Kemudian lanjut judul utama. Edensor. Nah, kebetulan buku ini judulnya hanya satu kata, jadi cara tulisnya biasa ya. Kalau misalnya lebih dari satu kata, 2, 3 atau lebih, cara penulisannya adalah huruf pertamanya kapital, kemudian setelahnya itu huruf kecil semua, kecuali nama tempat atau nama daerah dan nama orang. Kemudian ada anak judul, kita lewat. Anak judul, penanggung jawab. Penanggung jawab ini bisa dari pengarangnya, misalnya Andrea Hirata. Kemudian kita lihat lagi di informasi bukunya apakah ada editor, penyunting, cara penulisannya. Ini penanggung jawabnya pengarang misalnya. Kemudian setelah nama pengarang, tanda titik koma, spasi, penyunting. Penyunting, koma, nama penyuntingnya. Imam Ristianto. Imam Ristianto. Oke, sudah. Kalau misalnya ada editornya lagi, penulisannya seperti ini. Titik koma lagi, editor, koma, nama editornya. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ke tajuk pengarang. Tajuk pengarang. Ini ada 3 pilihan, nama orang, nama badan, nama pertemuan. Kita pilih nama orang, karena pengarangnya adalah seorang ya. Maksudnya bukan
nama badan atau nama pertemuan. Ini nanti kita bahas. Mungkin di video lain kita akan bahas istilah-istilah yang ada di kepustakawanan ya. Nama orang, nama pengarangnya Andrea Hirata. Ini kita klik nama depan. Aturan penulisan pengarang tidak dibalik. Nah, dulu aturannya nama belakang namanya dibalik. Misalnya Andrea Hirata ditulisnya Hirata, Andrea. Tapi sekarang aturan sudah berubah. Nama pengarang tidak dibalik kecuali nama marga atau nama keluarga. Dan lanjut tajuk pengarang tambahan. Sama ya, kita pilih nama orang, kita masukkan nama penyunting. Masukkan di sini. Kenapa penyuntingnya juga dicantumkan? Ini nanti fungsinya adalah ketika pemustaka misalnya mencari di opak, bisa berdasarkan nama penyuntingnya. Nanti akan kelihatan buku yang pernah ditulis atau disunting oleh Imam Risdianto ini buku apa aja. Kemudian lanjut di informasi penerbitan. Penerbit Bentang, tahun terbit, kita lihat tahun terbit 2008. Kemudian informasi fisik, deskripsi fisik, jumlah halaman, kita hitung jumlah halaman, kita lihat halamannya ya. Jangan lupa halaman angka Romawinya juga ditulis. Nah, cara penulisannya angka Romawi dulu, jumlah halaman angka Romawinya 9, koma, spasi, jumlah halamannya 288 HLM titik. Ya. Kemudian keterangan ilustrasi. Nah, ini maksudnya adalah apakah buku ini atau koleksi yang kita olah ini ada di dalamnya ada gambar atau ilustrasi. Kalau ada, kita tulis dengan penulisan seperti ini, ilus titik. Ini maksudnya ilustrasi. Tapi disingkat ya ilus titik. Dimensi, ukuran buku. Bisa ditulis panjang kali lebar kali tinggi, atau hanya tingginya saja bisa 20 cm misalnya. 20 cm titik. Kemudian ada bibliografi bahan sertaan. Ini maksudnya misalnya buku ini ada bahan penyertanya sebuah peta atau sebuah CD ya. Nah, bahan penyertaannya itu harus diolah dulu, kemudian ID bibliografinya kita masukkan di sini. Kemudian turun lagi edisi buku ini nggak ada, jadi cetakan ke 23 Mei 2011. Subjek kita pilih topikal ya. Subjek dari buku ini apa? Misalnya di sini karena ini adalah sebuah novel ya. Tentukan fiksi Indonesia. Nah, karena sebelum kita melakukan entry katalog, buku ini tadinya harusnya sudah diklasifikasi dan ditentukan subjeknya apa. Klasifikasinya di 813 ya. Ini buku ini sudah diklasifikasi. Kemudian tadi subjeknya fiksi Indonesia. Nomor panggil kita klik otomatis keluar ya. Kemudian ISBN. Ini ISBN juga harus dicantumkan. 978 978
Oke, sudah. Lanjut ke kolom catatan. Nah, di kolom catatan ini kita bisa masukkan abstraknya atau sinopsis dari sebuah bukunya, kemudian catatan bibliografi, dan seterusnya. Jika ada ya, kalau nggak ada, ini dilewatkan saja nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke kolom selanjutnya, bahasa, bahasa Indonesia, bentuk karya tulis, eh, fiksi, fiksi atau novel, novel ya. Kemudian kelompok sasaran, sasaran dewasa, atau bisa kita pilih berdasarkan target dari buku ini, target pembacanya kalangan remaja, anak, ataukah umum, atau dikhususkan untuk dewasa misalnya. Kemudian ada kolom terakhir, ini adalah lokasi koleksi daring. Ini kalau ada koleksi daringnya diisi, kalau nggak ada dilewatkan. Dan terakhir, jangan lupa diaktifkan, dicentang, tampil di opak. Ini fungsinya nanti pas pencarian di opak, buku ini bisa tampil. Sudah selesai proses entry katalognya. Jangan lupa disimpan. Klik simpan. Oke, sudah selesai ya. Setelah entry katalog selesai, kita lanjutkan ke entry koleksi. Jadi buku ini kita punya koleksinya ada berapa eksemplar. Kita klik menu, tab menu koleksi. Di atas ini ada tombol tambah eksemplar. Klik. Jumlah eksemplarnya berapa? Misalnya ada 3 ya. Nomor induk otomatis, tanggal pengadaannya kapan? Misalnya hari ini nggak apa-apa. Contoh aja ya. Jenis sumber pembelian. Nama sumber misalnya bebas saja. Kemudian bentuk fisik buku, kategori koleksi umum, akses dapat dipinjam, lokasi perpustakaan pusat, ruang baca umum, ketersediaan. Ini jangan lupa, ini harus ya, wajib tulis tersedia agar pemustaka bisa pinjam ya. Kemudian mata uang ini bebas. Kemudian terakhir nomor panggil, kita klik aja nanti akan keluar, kita pilih, klik simpan. Ya, sudah tersimpan. Kita cek, masuk di tab menu koleksi. Nah, ini sudah masuk, ada 3 koleksi. Nomor barcode-nya lengkap ya. Kemudian tanggal pengadaan, nomor induk, data bibliografinya, dan seterusnya. Sudah. Lanjut lagi dengan entry cover. Nah, kita masukkan covernya dengan cara klik browse ya, tombol browse, file, pilih filenya, kita cari di mana lokasi. Nah, sebelumnya kita bisa foto covernya atau kita bisa cari di internet gambar cover bukunya. Saya sudah download di Google. Ini ya, kita open, kemudian klik unggah. Ya, sudah masuk ya. Sudah selesai. Nah, perhatikan di samping tab menu cover ada juga menu konten digital. Ini fungsinya kita bisa upload konten buku, misalnya kita punya koleksi yang ada bahan digitalnya, kita bisa masukkan di sini. Ya. Kita cek di opak ya, apakah sudah masuk. Masuk ke menu opak.
Downstar koleksi terbaru sudah kelihatan, sudah tampil di Opak.